Sekarang kita akan membahas mengenai pengampunan. Jadi pengampunan menurut Kolose 2 ayat 13-14 itu adalah pengampunan itu seperti kita menghapuskan surat utang. Surat utang itu adalah surat yang karena ketentuan-ketentuan surat tersebut atau karena ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Nah, pengampunan itu menghapuskan surat utang tersebut sehingga surat utang tersebut ditiadakan. Dan ditiadakannya itu dengan cara kalau agama Kristen, Yesus memakukannya pada kayu salib. Nah, jadi pengampunan itu artinya ialah kita menghapuskan dosa kita yang karena oleh ketentuan-ketentuan duniawi itu mendakwa dan mengancam kita. Nah, contoh pengampunan itu yang saya ingat itu ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 bercerita tentang seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Si bungsunya dan si bungsu ini dia meminta hartanya dan haknya dari bapaknya, sedangkan si sulung tidak ya. Ya, cerita ini sudah familiar atau sudah umum lah, sudah lazim didengar. Karena cerita ini memang cocok. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang benar-benar menggambarkan contoh pengampunan. Di mana sang bapak, walaupun anaknya telah hidup berfoya-foya, telah pergi ke negeri yang jauh, telah menjual hartanya, telah melarat, tapi tetap mengampuni menerima anaknya kembali. Sekarang kita akan membahas kekatolikan dan nasionalisme dari Sugio Pranoto. Jadi Sugio Pranoto ini dia mempelajari kekatolikan dan nasionalisme di Munthilan, lebih tepatnya di Kolose Sapesarius. Ia belajar di situ sampai menyelesaikan program pendidikan gurunya selama 6 tahun. Setelah itu mengajar selama setahun dalam masa praktik. Dan ia memilih jalur imamat. Setelah itu ditabiskan di tahun 1931. Dan dari tahun 1933 ia berkarya di Yogyakarta. Pada masa mudanya, beliau ini sempat dihadapkan dengan situasi kolonial Belanda dan gereja Katolik yang masih berwajah Belanda. Oleh sebab itu, pada saat kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, ia ingin menghadirkan gereja Katolik, tapi yang berwajah Indonesia. Nah, Sugio Pranoto ini, ia ini merupakan salah satu imam di Katolika Wandawa, yang dimana ia menjadi penasihat rohani. Oleh sebab itu, ia merupakan penasihat rohani bagi organisasi Katolik pribumi yang lain. Dan di situ ia menyebarkan agama Katolik atau ajaran agama Katolik melalui jalur pelayanan rohani umat. Sambil ia memperlihatkan kepeduliannya di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi ia menyebarkan agama Katolik lewat jalur pelayanan rohaninya, sedangkan ia juga mempertunjukkan kepeduliannya di bidang lainnya. Itu kisah hidup dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto yang saya ketahui. Terima kasih.